Selamat pagi anakku semua. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, tetapi dalam hal ini praktek jurnal khusus. Pemahaman sudah kita pelajari, ada 5 jurnal khusus. 1. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal memorial. Nah, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya secara pengertian dan bentuknya kalian sudah hafal. Nah, sekarang bagaimana kita mempraktekkannya, ya, ditangkap dengan baik, ya, ditangkap dengan baik. Karena apa? Latar belakang kita sudah menguasai akuntansi perusahaan jasa, jadi logika itu tetap kita pakai. Nah, jurnal menentukan rekening mana yang di debit dan di kredit. Tapi sekarang kita lihat hal yang berbeda, ya. Jadi sekarang kita akan praktekkan, ya, satu-satu, ya, satu-satu, dan Bapak buat contoh-contoh yang sederhana. Jadi kita mulai dari jurnal pembelian. Nah, ini gambar daripada jurnal pembelian. Nah, Bapak contohkan, ya, Bapak contohkan, ya. Misalkan tanggal 5 bulan Februari dibeli barang dagang dari toko Maju, syarat 2/10 N/30 seharga 5 juta. Nah, perhatikan apa yang harus kita isi ke masing-masing kolom, tinggal kita isi aja. Jadi tanggal transaksi isi ke tanggal 5 bulan 2. Nah, di sini tidak dikasih tahu nomor bukti, berarti kosongkan aja. Nah, kemudian ada syarat, ya, 2/10 N/30. Nah, di sini adalah mencatat nama pelanggan, ya, mencatat nama pelanggan. Nah, di sini adalah toko Maju. Toko Maju. Nah, kebetulan
Yang dibeli adalah barang dagang, maka kita masukkan angka itu ke kolom pembelian 5 juta. Nah, perhatikan referensi dikosongkan dulu ya. Jadi ini nanti diisi kalau kita sudah melakukan posting. Nah, yang serba-serbi kosong ya. Kemudian kolom hutang dagang 5 juta. Nah, jadi perhatikan setiap yang kita lakukan, ikuti caranya ya. Nah, bagaimana kalau dibeli selain barang dagang ya? Misalkan tanggal 5 bulan 2 dibeli perlengkapan seharga 2.500.000 dengan kredit. Nah, kembali kita catat 5 bulan 2, nggak ada nomor bukti, nggak ada syarat ya. Nah, di sini dibeli perlengkapan seharga 2.500.000 dengan kredit dari toko furnitur Usaha Jaya. Nah, jadi kita tinggal tulis sini toko furnitur Usaha Jaya. Nah, apa yang dibeli? Perlengkapan, berarti nggak boleh masuk sini. Masuklah ke serba-serbi. Ini kita strip, nama rekeningnya perlengkapan. Nah, ini hutangnya 2.500.000. Di sini 2.500.000. Oke, udah dipahami ya? Nah, baik. Silakan Anda simpulkan kalau mengerjakan jurnal pembelian, begitu caranya. Oke ya? Sekarang kita masuk ke jurnal penjualan. Bapak hanya kasih contoh-contoh saja ya. Yang lainnya ikuti. Bapak hapus ya. Nah, sekarang kita praktekkan jurnal penjualan. Halaman 2. Tanggal, nomor bukti, syarat, keterangan, referensi, debit, piutang, kredit, penjualan. Nah, jurnal penjualan agak lebih sederhana dari jurnal pembelian tadi ya. Nah, kita ambil contoh tanggal 6 bulan 2 dijual dengan kredit barang dagang ke Tuan Mansur seharga 4 juta. Syarat 2/10 N/30. Nah, sama seperti yang tadi ya. Tanggal transaksi isi ke kolom tanggal 6 bulan 2. Nomor bukti tidak disebutkan, strip saja. Syarat tulis 2/10 N/30. Kemudian keterangan itu adalah untuk nama
langganan kita, Tuan Mansur. Nah, ingat referensi nanti setelah kita posting. Nah, itu mengakibatkan kita punya piutang 4 juta atas adanya penjualan kredit 4 juta. Nah, gitu ya. Oke, untuk jurnal penjualan satu aja Bapak kasih contoh. Ya, gampang kan? Ya, gampang kan? Baik, sekarang kita ke jurnal penerimaan kas. Bapak hapus ya. Jurnal penerimaan kas, tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, kas, potongan penjualan, kredit, piutang, penjualan, serba serbi. Nah, ini halaman 3. Nah, ya, yang dicatat ke penerimaan kas itu setiap ada penerimaan uang, ya, setiap ada penerimaan uang dari manapun itu sumbernya. Nah, misalkan tanggal 7 bulan 2 dijual barang dagang dengan tunai ke Nona Ana sebesar 4.500.000. Sudah? Nah, jadi kita tinggal isi tanggal transaksi 7 bulan 2, nomor bukti tidak ada. Nah, keterangan karena ini sudah posisi penjualan tunai, ya boleh kita tulis nama orangnya, boleh kita tulis keterangan singkat, ya, penjualan tunai. Nah, kita lihat apa yang dijual, ya, apa yang dijual, barang dagang, ya, dengan tunai kan, berarti nanti kita isinya ke kolom penjualan. Dan kemudian diterima tunai kan, diterima tunai berarti masuk ke kas, ya. Jadi 4.500.000, ya. Kemudian kosong 4.500.000, yang lainnya kosong. Gampang kan? Nah, kemudian, nah, kita lihat ke sini nih, kita lihat ke sini. Hati-hati waktu terjadi penerimaan penjualan kredit yang punya syarat, ya. Ini aja langsung Bapak bikin contohnya, ya. Tanggal 10 bulan 2 diterima pelunasan
piutang dari Tuan Mansur, diterima pelunasan piutang dari Tuan Mansur. Kalau kalimatnya seperti itu, berarti dibayar semua. Oke? Nah, tanggal 7/10 bulan 2. Ya, nomor bukti tidak ada. Nah, di sini harus kita sebut nama karena tadi ada berurusan dengan piutang. Jadi, Tuan Mansur. Ya. Nah, apa yang kita terima? Piutang. Nah, tadi penjualan kita adalah sebesar 4 juta. Isi ke kolom piutang 4 juta. Ya. Nah, kemudian perhatikan ini. Dijual tanggal 6, dilunasi tanggal 10. Nah, sedangkan syarat menyebut 2/10 N/30. Kalau dilunasi dalam 10 hari dapat potongan 2%. Dari tanggal 6 ke tanggal 10 itu baru 4 hari. Berarti dia harus dikasih potongan. Jadi 2% kali 4 juta sama dengan 80.000. Nah, piutang kita 4 juta. Berarti kita terima per kas, ini piutang tadi ya. Nah, piutang 4 juta, potong 80, 3.920.000. Jadi, kita terima masuk ke kas 3.920.000, potongan penjualan 80.000. Oke? Paham ya? Nah, sekarang Bapak kasih contoh kalau terjadi penjualan kredit, terus terjadi retur, kemudian pelunasan piutang. Ya. Nah, tadi karena contoh di jurnal penjualan cuma 1, ya. Ini kan ilustrasi ya, ilustrasi. Ya. Nah, saya tuliskan aja contohnya dari awal yang ini nih. Ya. Tanggal 8 bulan 2 dijual dengan syarat 2/10 N/30 barang dagang ke Tuan Abdul seharga 6 juta. Ya. Tanggal 10 bulan 2 diterima kembali barang dagang karena rusak seharga 200.000. Tanggal 16 bulan 2 diterima pelunasan dari Tuan Abdul atas transaksi tanggal 8. Oke. Nah, sekarang Bapak akan sekalian membahas jurnal
Memorial. Bapak taruh di bawah ya. Jurnal Memorial, tanggal keterangan referensi debit kredit, halaman 5. Nah, di jurnal memorial itu adalah kejadian kalau ada retur, ya. Kalau ada retur, di sini kita tadi menjual kan. Jadi kalau kita terima kembali itu namanya retur penjualan. Nah, kalau barang yang kita jual menimbulkan piutang kan. Nah, kalau kita terima kembali berarti piutang kita tadi berkurang. Nah, jadi jurnalnya di sini tanggal 10 bulan 2 ya, retur penjualan debit piutang ya, dalam kurung ya, harus kita sebut ya, dari siapa tadi ini? Tuan Abdul ya, sebesar 200.000. Jadi piutang kita berkurang 200.000 karena terjadi retur. Nah, jadi cara mencatat ke jurnal memorial ya, bentuknya kan jurnal umum. Jadi jurnal memorial atau jurnal umum sama aja ya. Nah, begini caranya ya. Oke. Nah, sekarang kita ke tanggal 16. Diterima pelunasan dari Tuan Abdul atas transaksi tanggal 8. Nah, perhatikan, kita harus selalu teliti. Kita harus selalu teliti kalau ada kejadian seperti itu. Oke. Nah, yang terjadi tanggal 8 kita punya piutang sebesar 6 juta. Kemudian tanggal 10 ada retur sebesar 200.000. Berarti sisa piutang kita, adalah 5.800.000. Nah, inilah yang kita terima pelunasannya tanggal 16 bulan 2. 16 bulan 2. Nah, sekarang kita lihat syarat di situ ya, 2/10 M/30. Dari sini ke sini berapa hari? Nah, cuma 8 hari kan? Padahal 10 hari saja masih dikasih potongan, apalagi kurang kan? Nah, jadi kita harus hitung potongan penjualan itu 2% dari sini ya, dari 5.800.000 ya, bukan dari 6 juta. Jadi karena tinggal ini kan ya, jadi 2% dari 5.800.000 sama dengan 116.000. 116.000. Nah, berarti yang kita terima ke kas adalah 5.684.000. Oke. Nah, jadi hati-hati setiap ada pelunasan piutang yang ada retur dan memenuhi syarat untuk dapat potongan, harus hitung dulu. Ya, jadi tanggal 16 bulan 2, nah kita terima dari Tuan Abdul
ya. Nah, di sini kita isi piutangnya adalah sisanya ini. Ya. 5.800.000. Kemudian masuk ke kas 5.684.000. Kemudian potongan penjualan 116.000. Nah, yang perlu kamu perhatikan tadi adalah kalau terjadi pelunasan piutang, terjadi returnya di jurnal memorial, jurnalnya retur penjualan debit piutang kredit, kemudian memenuhi syarat, maka hitung potongan. Kalau tidak memenuhi syarat, potongannya jangan dihitung. Jelas ya? Oke? Baik. Kita sekarang akan masuk ke jurnal pengeluaran kas. Bapak hapus ya. Jurnal pengeluaran kas halaman 4. Tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, kredit, kas, potongan pembelian. Nah, ini sengaja kita desain kreditnya duluan karena di sini kolomnya lebih banyak. Kredit, pembelian, hutang dagang, serba-serbi, nama rekening, referensi, jumlah. Nah, apa saja uang keluar, catat ke jurnal pengeluaran kas, ya. Apa saja? Ya, contoh tanggal 6 bulan 2 dibeli barang dagang dengan tunai dari toko Lancar. Rp3 juta. Ya. Nah, sama tanggal transaksi isi 6 bulan 2, nomor bukti tidak ada, keterangan kalau pembelian tunai ya nggak usah ditulis nama orang, langsung aja pembelian tunai. Oke. Nah, kita dapat uang, kita harus mengeluarkan uang 3 juta itu untuk pembelian barang dagang, berarti masuk ke kolom pembelian 3 juta. Nah, yang lainnya masih kosong. Ya, ngerti ya caranya ya? Nah, sekarang tanggal 7 bulan 2 dibeli peralatan dengan tunai dari toko Makmur 1 juta.
Ya, 2.500.000. Nah, yang dibeli lihat tuh, peralatan. Jadi tanggal 7 bulan 2, nomor buktinya nggak ada, ya. Jadi dibeli peralatan dengan tunai dari toko maju. Pembelian peralatan. Ini harus kasih tahu ya. Nah, kalau ini identitasnya adalah untuk barang dagang. Pembelian peralatan, keluar uang kita 2.500.000. Nah, karena yang dibeli bukan barang dagang, nggak boleh masuk ke sini, ya. Berarti masuk ke serba-serbi. Nama rekeningnya peralatan, ya, referensi kosong 2.500.000. Oke, sekarang kita ke sini nih, ya. Dilunasi tanggal 10 bulan 2, dilunasi transaksi tanggal 5 ke toko maju. Oke. Nah, jadi tanggal 10 bulan 2 kita tulis toko maju, ya. Nah, itu ada kita bayar sebesar 5 juta, ya. Nah, yang kita bayar itu adalah utang, ya, masuk ke kolom utang 5 juta. Oke, yang lainnya kosong. Nah, sekarang tantangan dari saya kepada Anda. Kamu buat transaksi yang berkesinambungan di pembelian yang berhubungan dengan retur dan potongan. Nah, kamu cara mencatatnya baik ke sini maupun di sini seperti apa? Itu tugasmu. Ya? Paham ya? Jadi sudah ada tadi contohkan di penerimaan kas harus dihitung seperti ini. Ya, lengkapi, saya tunggu. Oke? Baik. Jadi 5 jurnal itu sudah kita bahas. Tadi sengaja saya tinggalkan di sini. Jika terjadi transaksi pembelian kredit, ada retur dan memiliki potongan, bagaimana caranya? Itu Anda yang harus membuat. Silakan dilengkapi. Nah, sekarang Anda boleh menyimpulkan bagaimana kita cara mencatat atau mempraktekkan jurnal penjualan, jurnal pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal memorial. Oke, sudah paham? Nah, tidak ada sekali belajar langsung pintar. Harus berlatih dan berlatih sampai otomatis kalian paham. Oke? Sampai di sini dulu anakku. Selamat menjadi calon akuntan hebat. Salam akuntansi.